Hello, welcome to my channel. Ya, seperti biasa ya, kali ini Marcella balik lagi, tapi bukan dengan podcast, bukan juga dengan cover lagu, tapi dengan tarot. Tarot itu singkatan dari cerita horor teman. Jadi tujuan konten ini adalah saya bakalan menampung cerita-cerita horor ya, yang benar-benar terjadi, benar-benar kejadian yang benar-benar terjadi sama teman-teman. Artinya nggak hoax gitu, nggak dikarang-karang ceritanya atau di copy dari sinetron atau gimana gitu. Dan berhubung hari ini merupakan episode pertama ya dari tarot, dan pastinya saya belum bisa kontak langsung teman-teman juga masih pada sibuk semua, belum ada yang mau berbagi mungkin, atau yang lain masih pada bingung-bingung cerita horor maksudnya kayak gimana sih, harus gimana sih, maksudnya kamu nanyain apa sih, kayak bingung-bingung gitu. Jadi ya hari ini saya bakalan menceritakan kisah pribadi dulu ya, kejadian yang terjadi sama saya. Jadi saya bukan seorang anak indigo ya, saya bukan anak indigo, saya nggak ada kemampuan bisa melihat secara langsung model hantu atau makhluk halus itu yang kayak gimana, itu saya bener-bener nggak pernah real gitu, nggak pernah kayak wah kok udah ada di depan gitu. Saya saya palingan cuman kayak gimana ya, kayak bayangan gitu, terus dalam keadaan setengah sadar. Kayaknya kalau dalam keadaan setengah sadar teman-teman juga pasti sering ya. Iya, jadi sebelum saya lanjut ke cerita ya, saya mau ingetin dulu kepada teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini, terus di like kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibunyikan lonceng biar kalian dapat notifikasi ya untuk video-video saya yang selanjutnya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pengalaman pribadi saya, dan ini real, nggak ada hoax. Saya berani sumpah demi apapun ini benar-benar terjadi. Jadi itu berawal dari saya lupa ya saya umur berapa, yang jelas itu saya masih kecil, kemungkinan umur 5 atau 6 tahun. Itu di rumah saya ada kedukaan, yang meninggal adalah opa saya. Saya luruskan ya, opa sambung saya maksudnya gitu. Jangan ada yang ya siapa tahu keluarga saya yang melihat ini terus kayak kebingungan opa yang mana ya. Jadi opa sambung saya yang itu rumahnya di terus kalau nggak salah itu besoknya udah mau hari ke-7. Malamnya itu sekitar jam 2:30 atau jam 3 mungkin, saya lupa juga ya karena saya emang masih kecil. Itu saya nangis, kalau nggak salah situ saya nangis pengen makan kue. Jadi saya nangis, heboh kan, yang tante-tante saya pada heboh, namanya juga anak kecil kan, jadi kayak ayo di sini. Ya udah saya diajak. Waktu itu kita lagi tidur rame-rame, tidur di luar gitu. Biasanya kalau opa saya kan kebetulan Nasrani, jadi kita tidur di luar. Terus udah jam 3 ya, jadi lampunya udah padam gitu. Terus saya diajak ayo kita ke kamar ambil kue gitu. Ya udah, posisi saya lagi duduk, terus di sini pintunya nggak ditutup, tante-tante saya lagi pada sibuk ngambil kue, lagi pada ngobrol-ngobrol juga. Terus tiba-tiba saya ngedengar ada yang buka pintu, dan saya langsung melihat kayak gini. Terus tante-tante saya cuma ngomong gini, itu siapa? Terus tante saya yang satu ngomongnya, nggak tahu, mungkin si ini lagi nyariin mamanya kali. Saya diam, saat itu saya diam, saya ngelihat. Kebetulan kan rumah saya di dalam lampunya udah padam kan, di dalam rumah lampunya udah padam. Di luar itu ada lampu jalan. Kalau orang Gorontalo ada merkuri, ya udah ada merkuri kan, jadi cahayanya itu sampai kan ke dalam rumah. Terus saya ngelihat pintunya dibuka, bunyi kan, terus ditutup. Terus sumpah demi Allah nggak ada yang jalan, tapi saya ngeliat bayangan, dan itu jelas sekali bayangan opa saya, postur badan, dan itu emang real, serius.
aku mikirnya gini, itu orang mati, ya kan, kita nggak bisa nyebut dia setan ya. Itu orang mati jalannya emang beneran kayak di film-film kayak gitu, kayak lagi skateboard atau gimana gitu, emang jalan kayak gini. Saya ngeliat kayak gini, terus saya sempat ikutin, bayangannya itu berhenti pas di depan kamarnya. Saya langsung diam. Terus tante saya masih ngobrol-ngobrol, gini kan, udah nggak bingung lagi ya, karena bunyinya pintu dibuka terus pintu ditutup, jadi kayak mereka rasa udah clear, berarti ada orang yang masuk terus ditutup lagi, aman. Yaudah, setelah itu saya lagi makan kue. Ini air mata masih keluar kan, masih. Terus ngeliat tiba-tiba ngeliat lagi, udah bayangan itu balik, udah mau pergi gitu. Ya udah dibuka lagi pintunya, terus ditutup. Pas ditutup, baru tante saya kayak ngeh gitu. Itu siapa sih? Ya nggak ada juga kan yang nanya ke saya, itu siapa sih lah? Karena mereka mikirnya kan, dia kan lagi sedih, lagi cengeng-cengengnya gimana gitu. Udah. Itu pertama kali saya ngelihat orang mati ya. Itu pun gak jelas kan, itu hanya bayangannya aja, hitam bayangannya. Nggak ada bayangan, emang cuman bayangan di dinding aja, jadi nggak ada yang jalan gitu, nggak ada, emang nggak ada. Dan pengalaman kedua saya sama juga, melihat orang yang sudah meninggal itu mama saya sendiri. Jadi mama saya meninggal waktu saya umur kelas 2 SD lah. Mama saya meninggal kelas 2 SD, dan saya emang nggak tahu harus sedih atau harus gimana. Yang jelas pada saat pertama kali ngedengar mama saya meninggal itu, saya ketawa ngelihat kakak saya nangis. Jadi saya ketawa, namanya juga masih anak kecil. Ya udah, sama juga, besoknya mau 7 hari. Jadi sama, keluarga juga ngumpul tidur di ruang tamu. Semuanya tidur nggak beraturan, kakinya di sana. Terus tiba-tiba saya nyariin tante saya yang di samping saya, kok udah nggak ada ya? Di mana sih? Ya udah, saya denger di dapur ada yang makan. Dan biasanya kan kalau yang meninggal itu mayatnya itu dimandiin, dikafanin semua itu di kamar yang paling belakang yang ada pembuangannya, atau entahlah, nggak tahu ya apa harus di kamar belakang. Kebetulan itu di kamar paling belakang ya di rumah itu. Ya udah, saya dengar ada yang makan. Emang beneran ada yang makan. Kayak kalau kita mikirnya gini, itu kucing. Ya kali ya kucing. Bunyinya kayak lagi makan. Sendoknya ada iramanya itu beraturan gitu. Kalau kucing mah main digeser-geser aja gitu kan. Ya udah, pas saya lagi nyariin tante saya jalan ke dapur tuh kan, saya mikirnya tante saya lagi makan, saya jalan. Sempat takut sih pas mau ngelewatin itu kamar ya waktu mama saya dimandiin. Takut ya. Ya udah, habis itu saya jalan sampai ke dapur, saya langsung manggil tante saya. Pas saya ngeliat kayak gini, serius di meja itu bersih, nggak ada sama sekali piring, emang nggak ada apa-apa. Dan saya emang langsung kabur. Posisinya pas saya langsung kabur mau tidur lagi, saya sempat lihat di jendela. Entahlah, kalau kita ngomongnya itu halusinasi sih berarti emang udah kepikiran kan, udah kepikiran itu setan. Tapi ya emang saya cuma mikirnya, itu apa sih yang di dapur, itu apa sih yang makan, siapa sih? Saya aja nggak mikir mama kayak gitu kan, nggak mungkin lah. Saya itu mungkin arwahnya mama gimana itu, nggak mungkin lah saya mikir kayak gitu. Ya udah, pas saya mau tidur saya masih sempat ngeliat kayak di luar, katanya sih di pohon pisang itu kan emang angker atau gimana ya, di samping itu di luaran jendela gitu kan banyak banget pohon pisang ya. Terus saya ngeliat, iya saya ngeliat kayak wujudnya kayak mama saya. Dan gini ya, mama saya itu meninggal pas saya umur kelas 2 SD, dan saya dari kecil nggak pernah ngeliat ya sosok ibu saya itu yang kayak gimana. Saya ngelihatnya tuh emang bener-bener ngelihat jelas itu seminggu sebelum dia meninggal. Jadi seminggu sebelum dia meninggal saya sempat ketemu dan saya sempat ngelihat, oh ini ibu saya. Oke, kalau soal ibu saya nggak berhenti sampai situ ya. Kejadian lainnya waktu itu, jadi saya masih kecil, saya nggak mikir apa-apa. Saya mikirnya ya cuma sekedar gitu, kita lagi takut-takutnya aja. Ya udah. Dan waktu itu saya demam, bener-bener demam. Yang kayak ngelihat aja itu udah kabur, udah air mata ini udah keluar. Emang bener-bener kayak nggak bisa lagi, kayak nggak kuat lagi gitu. Kalau mungkin nggak sampai kejang-kejang. Jadi waktu saat itu saya demam, terus saya ingatnya itu pakai selimut yang zaman dulu itu kayak selimut yang garis-garis itu. Kebanyakan kita nemuin selimut kayak gitu di rumah sakit biasanya, yang zaman dulu kayak gitu ada garis-garisnya. Jadi kan selimut itu kan garis-garis kayak gitu, terus mungkin dalam keadaan setengah sadar kayak ketindisan gitu, saya ngeliat gini, kok pintu jadi jauh gitu, jadi kayak gini. Ini kenapa? Oh mungkin karena sakit kepala. Terus
Pas mau narik lagi selimut kayak gini, saya ngelihatnya selimut udah jadi putih, bukan putih kain kafan, tapi putih kayak baju pengantin. Pas saya tarik gini, saya, ih kok jadi putih? Terus saya ngeliat kayak gini, saya benar-benar kayak ternyata, oh jadi kayak gini. Emang iya ya, orang kalau meninggal matanya udah hitam kayak di film-film, matanya hitam. Terus posisinya ini kan saya lagi tidur, posisinya tangannya kayak gini, terus ngeliatin saya dalam keadaan marah. Saya nggak bisa teriak karena kalian tahu kan dalam posisi ketindisan nih kita kayak gimana gitu. Saya nggak bisa teriak, kayak emang nggak bisa, pintu udah berasa jauh. Saya cuman kaget aja gitu, maksudnya kok ekspresi mama saya itu marah. Ya sudah, saya nggak mau kalian mikir panjang, saya juga nggak mau banyak bercerita tentang itu. Kita lanjut ya. Jadi itu pengalaman saya di waktu saya masih kecil. Kalau untuk beberapa kali ada juga yang ngelihat saya gitu tidur dengan orang yang aneh-aneh, itu kakak saya. Jadi dia pernah ngelihat saya, posisinya kan ini tempat tidurnya, kakak saya di atas, saya di bawah. Ya udah, terus dia ngelihat saya lagi tidur dengan orang yang mukanya rata. Dan saya nggak tahu, saya nggak pernah ngelihat itu. Dia aja yang pernah ngelihat. Kalau lukisan bergerak saya pernah ngelihat. Dan itu nggak bikin saya pengen belajar lagi hal-hal yang aneh, pengen tahu lagi tentang makhluk-makhluk yang seperti itu. Percaya kalau mereka itu ada, ya emang percaya. Dan kalau untuk saat ini saya lebih ke bisa melihat. Saya nggak mau bilang kalau diri saya indigo, tapi saya bisa. Kalau saat ini saya bisa, tapi dengan syarat saya harus merem dulu. Jadi kalau misalnya dalam keadaan sadar kayak gini pengen ngelihat kalian di mana sih, itu nggak bisa. Tapi ketika saya merem, dan itu nggak sembarangan, kayak saya pergi ke suatu tempat terus saya pengen ngelihat apa yang ada di sini, itu biasanya nggak ada yang kelihatan, tapi tiba-tiba kayak dari hati saya, kayak mereka tuh pengen ngasih tahu kita lagi ada di sini. Dan ya udah, tiba-tiba saya kayak jadi ngantuk berat, terus kayak pengen merem. Ya udah muncul, dan cara saya berkomunikasi kayak bukan saya, tapi kayak dari hati ke hati. Jadi kalau saya merem, saya ngelihat kayak misalnya saya merem, tiba-tiba merem, terus ada yang di samping saya dalam keadaan sadar kayak gini, dalam keadaan main handphone, saya bisa kayak di dalam, nggak tahu ya, di dalam diri saya ada yang ngobrol gitu, kayak nanyain ngapain, terus kayak saling ngobrol aja, nggak ngapa-ngapain. Ya udah, nggak usah sana aja, nggak usah deket-deket sini, jauh-jauh sana. Ada beberapa yang pergi aja, ada yang kayak diam aja, ada juga yang ketika disuruh pergi tapi nggak mau gitu. Untuk saat ini sih Oke, saya rasa cukup ya untuk sebagai pembuka di konten saya kali ini ya, di tarot cerita horor teman. Jadi buat kalian teman-teman saya yang punya cerita horor mungkin ya, pengalaman pribadi kalian bisa menceritakannya, bisa datang langsung ya ke sini menceritakan langsung, atau kalau kalian nggak pede gitu bisa nanti di email atau DM saya di IG saya, di Facebook saya juga ada, atau bisa komentar juga langsung di YouTube. Oke, nanti kita bakalan balik lagi ya dengan cerita-cerita misteri pastinya yang lebih menegangkan, menakutkan di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, saya Marcella undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.